yang kisahnya sampai saat ini masih diceritakan oleh masyarakat setempat. Alkisah, dahulu kala berdiri dua buah kerajaan, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Paramban. Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Damarmoyo dan memiliki seorang putra bernama Raden Bandung Bondowoso. Kerajaan Pengging merupakan kerajaan yang aman dan makmur. Di sisi lain, ada sebuah kerajaan yang tandus dan kering bernama Kerajaan Paramban yang dipimpin oleh seorang raja keturunan raksasa bernama Prabu Boko. Namun demikian, Prabu Boko memiliki putri yang sangat cantik jelita bernama Putri Roro Jonggrang dengan seorang pati yang bernama Pati Boko. Prabu Boko merupakan seorang raja yang sangat haus akan kekuasaan. Dia selalu ingin menguasai kerajaan Pengging. Dengan patinya Kupolo, Prabu Boko menyusun rencana yang sangat keras, di mana dia telah mempersiapkan kekuasaan, kekuatan, dan prajurit. Setelah semua persiapan tersebut dirasa cukup, berangkatlah Prabu Boko dan Pati Kupolo ke kerajaan Pengging. Sesampainya di kerajaan Pengging, siapa kalian? Kenapa kalian datang ke sini? Kami dari Kerajaan Prambanan, kami ingin merebut kekuasaan kerajaan ini. Tidak bisa. Sebelum kalian menghadapi raja, ada kalian dahulu. Apa salah kami sehingga kalian ingin merebut kekuasaan dari kerajaan ini? Sudahlah Raja, serang saja mereka. Terjadinya pemberontakan antara kedua kerajaan. Banyaknya korban kedua belah pihak dan rakyat Pengging menjadi menderita. Mengetahui rakyatnya menderita, Prabu Damarmoyo mengutus Bandung Bondowoso untuk membalaskan dendamnya ke Prabu Boko. Bondowoso anakku, kemarilah. Kenapa ya? Kenapa kau memanggil? Bondowoso anakku, balaskanlah dendam ayah kepada kerajaan Boko, karena mereka lah kerajaan kita menjadi sengsara. Baiklah ayah, akan kubalaskan dendammu. Maka keesokan harinya, berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Prambanan. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan Pati Kupolo dan Prabu Boko. Siapa kau? Sepertinya kau bukan rakyat dari kerajaan ini. Memang bukan, aku adalah Raden Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Aku datang kemari ingin membalaskan dendam ayahku terhadap rajamu. Ada apa ini? Dan siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Aku ingin membalaskan dendam ayahku terhadap dirimu. Dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Boko. Namun, dikarenakan kesaktian yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso, Prabu Boko dapat dikalahkan. Melihat rajanya tewas, maka Pati Kupolo melarikan diri dan Raden Bandung Bondowoso mengejarnya ke kerajaan Prambanan. Sesampainya di kerajaan Boko, Putri, Putri,
Ada apa, Dayang? Apa yang telah terjadi? Ayah putri telah tewas dibunuh oleh Bondowoso. Apa? Fatih, apakah benar ayahanda telah tiada? Iya, benar putri. Baginda telah tiada. Ia telah dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Benarkah itu, Fatih? Iya putri. Saja pembalasanku nanti. Aku tidak terima. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan para dayang, muncullah sesosok pemuda yang bernama Bandung Bondowoso yang telah tiba di Keraton Boko. Pada pandangan pertama, alangkah terkejutnya Bandung Bondowoso yang melihat Putri Roro Jonggrang memiliki paras yang amat cantik jelita. Wahai putri cantik, siapakah namamu? Aku adalah putri Roro Jonggrang. Siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso dari kerajaan kami. Benarkah? Kau sungguh kejam. Hahaha, kerajaan ini sekarang jadi milikku. Namun aku membutuhkan seorang permaisuri untuk menemani. Dan ternyata engkau sungguh cantik, wahai putri. Apakah kau ingin menjadi permaisuriku? Tanpa berkata-kata lagi, Roro Jonggrang pergi meninggalkan Bandung Bondowoso karena menahan kekesalannya karena Bandung Bondowoso telah membunuh ayah. Roro Jonggrang, apa yang kau pikirkan? Semakin lama Bandung Bondowoso ditinggal di kerajaan Prambanan, maka semakin terpesona ia dengan kecantikan Putri Roro Jonggrang. Namun di sisi lain, Putri Roro Jonggrang masih sangat terpukul akibat peperangan yang telah terjadi yang menyebabkan ayahnya meninggal karena dia. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu Dayang, aku benci sekali dengan Bondowoso yang telah membunuh ayahku. Tuan Putri, apakah Tuan Putri menginginkan sekali teh? Mungkin hal tersebut dapat menenangkan hati Tuan Putri. Boleh, aku mau. Baiklah Tuan Putri, saya akan membuatkannya sebentar. Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuatkan teh. Lalu ia mengambil cangkir dan ia memasukkan 1 sendok serbuk daun teh. Lalu ia mengambil air panas, ia tuang ke dalam cangkir yang sudah berisi serbuk daun teh. Saat sedang mengaduk teh, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Wahai putri, kenapa kau hanya sendiri? Manakah para dayang-dayangmu? Dia sedang membuatkan teh untukku. Tuan putri, aku tanya sekali lagi, apakah kau ingin menjadi permaisuriku? Lalu datanglah sang dayang sambil membawa nampan berisi secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Ia memberikan secangkir teh itu kepada Roro Jonggrang. Silakan tehnya Tuan Putri. Dayang, apa yang harus kulakukan? Sudah muak mendengar pertanyaan itu. Tuan Putri, jika boleh saya memberi saran, sebaiknya Tuan Putri memberikan dia syarat yang mustahil untuk dia lakukan. Dengan begitu, dia tidak akan dapat menikahi Tuan Putri. Kira-kira apa syarat yang harus kulakukan? Untuk itu, lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri saja. Hanya untuk diri Tuan Putri. Bagaimana putri? Apakah kau ingin menjadi permaisuriku? Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus kau lakukan terlebih dahulu. Syarat? Syarat apa itu putri? Kau harus membuatkanku sebuah sumur dan 1000 candi. Dan itu harus sudah selesai saat matahari terbit.
Baiklah putri, apapun akan kulakukan untukmu. Aku terima persyaratan itu. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya di ruangannya. Sang ayah memiliki kekuatan magis dan bisa memanggil jin. Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar membantunya untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Wahai ayah, siapa kau membantuku? Bantuan apa itu anakku? Tolong panggil beberapa jin untukku ayah. Untuk apa jin-jin itu? Untuk membantu aku membuat berapa syukur dan 1000 candi ayah. Baiklah, untukmu anakku, akan kupanggil jin-jin itu. Raja kerajaan Pengjun pun melakukan beberapa ritual dan mengucapkan sepatah cara untuk memanggil para Muncullah kalian! Ada apa kau memanggilku? Bisakah kau membantuku jin? Kuberi satu permintaan. Tolong buatkan aku sebuah sumur dan 1000 candi dalam waktu semalam. Dan harus selesai dengan cepat sebelum fajar tiba. Wani Piro, Aku serius dengan perkataanku jin, tolong cepatlah. baiklah akan kami laksanakan. Silakan. jin-jin tersebut bekerja dengan sangat hingga tengah malam berlalu. Setengah candi tersebut sudah selesai terbuat. Apakah kalian dengar suara itu? Ya, kami mendengarnya. Dayang yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan Putri Roro Jonggrang. Permisi Tuan Putri, sebuah sumur dan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku harus mencegahnya untuk berhasil menyelesaikannya. Tenang saja Tuan Putri, semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Baiklah Dayang, bangunkan semua penduduk desa dan dayang-dayang lain sebelum fajar dan suruh mereka membakar jerami dan bubuk padi di lesung. Baik Tuan Putri. Dayang pun membangunkan para dayang-dayang yang lainnya beserta penduduk desa, menyuruh mereka untuk menumbuk padi di lesung dan membakar jerami seperti yang diperintahkan oleh Putri Roro Jonggrang. Dayang dan penduduk desa pun mulai membakar dan menumbuk padi di lesung. Kawan, lihatlah matahari sudah mulai muncul. Para garis sudah mulai menumbuk padi di dalam lesung. Mari kita pergi. Benar, ayam sudah berkokok. Ayo semuanya kita pergi. Benar, mari kita pergi. Para jin pun segera menyelesaikan pekerjaan karena mereka mengira subuh telah. Semua sumur telah dibangun, tetapi satu buah candi yang belum dapat diselesaikan. Putri Roro Jonggrang yang mengetahui hal tersebut merasa amat sedih. Akhirnya rencana liciknya selesai juga. Namun, persyaratan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang dan
Bandung Bondowoso tidak dapat diselesaikan. Di sisi lain, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena dia tidak dapat menikahi Putri Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain kekecewaannya, Bandung Bondowoso juga sangat marah karena Roro Jonggrang sangat licik yang menggagalkan usahanya. Bagaimana? Apa permintaanmu sudah terpenuhi? Kau baru menyelesaikan sebuah simbol dan baru membangun 995 candi. Ada satu candi yang belum kubangun. Jadi, aku tidak mau menikah denganmu. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sangat licik? Kau telah menggagalkan usahaku untuk membangun 1000 candi. Dan kurang 1 candi lagi. Dengan kelicikanmu itu, kau akan menjadi arca yang ke-1000. Dan dayang-dayangmu akan tidak pernah menikah sampai mereka tua. Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca yang menggenapi candi ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang. Konon 1000 candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso masih ada hingga saat ini. Candi tersebut dikenal sebagai Candi Sewu atau Candi 1000. Dari kisah Roro Jonggrang ini, kita dapat memetik kesimpulan, dapat memetik pesan moral. Kisah Roro Jonggrang ini memiliki pesan di setiap alur cerita. Pesan yang pertama, ketika kita menjadi seorang pemimpin, janganlah bersikap serakah akan kekuasaan. Bertanggung jawab penuhlah kepada masyarakat, agar masyarakat dapat hidup damai dan makmur. Pesan moral kedua, setiap manusia memiliki suatu keinginan. Janganlah sesekali kita memaksakan kehendak orang lain, seperti yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso dengan Putri Roro Jonggrang. Pesan moral yang ketiga, setiap kita melakukan perjanjian, setiap kita berjanji akan sesuatu, berusahalah tepati janji tersebut. Karena dalam sebuah janji merupakan sebuah hutang yang kita miliki. Sekasap